datang di channel saya. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar gitu ya tentang bermain gitar itu sih. Apa aja yang perlu kita ketahui dalam bermain gitar gitu. Karena menurut saya gitu ya, ini bagian yang sangat penting gitu untuk supaya kita ketahui gitu untuk cara-caranya, untuk teori-teori kita seperti apa gitu ya. Supaya kita ya tidak hanya belajar bermain gitar bisa gitu ya bermain gitar, tapi kita nggak tahu gitu tentang teori-teori bermain gitar, cara-cara seperti apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya ini mungkin aku mau ya kasih tahu bahwa ini gitar biasa gitu sih, gitar merek yang ada di 1.0. Kalau teman-teman mau cari gitar dari karena ini kita juga tidak ada senar satunya, jadi saya akan memberikan beberapa penjelasan review tutorial gitu ya di ini, tetapi dengan senar yang tidak lengkap, jadi hanya 5 senar di dalam video ini. Nah, tapi bagaimana dengan 5 senar ini kita bisa bermain gitu ya, bermain bagus, bermain enak gitu di dalam bermain gitar gitu. Kalau saya dulu pernah belajar itu ya, bagaimana bermain gitar itu ada 3 level bermain gitar. Pertama kita harus tahu bagaimana bermain gitar itu tidak salah. Ini level pertama itu main benar atau main salah gitu. Kalau yang kedua adalah bagaimana kita bermain itu bagus gitu ya, bagus atau tidak bagus. Terus kalau level ketiga ini yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi levelnya sudah tidak berbicara tentang benar dan bagus atau tidaknya, tapi sudah berbicara tentang bagaimana kita bisa mengenakan gitu, sebuah lagu dengan chord-chord, dengan bagaimana kita menjreng atau strumming gitar. Ini bagian yang mungkin kita akan belajar bersama-sama ya. Oke teman-teman, kita akan belajar pertama tentang chord-chord bermain gitar gitu ya. Biasanya kalau kita belajar bermain gitar ini ada beberapa bentuk dasar gitu kita mainkan. Contohnya ini ya teman-teman, bentuk dasar yang pertama itu chord C gitu. Ini salah satu chord C gitu sih. Nah, kalau strummingnya bagaimana sih strumming chord C? Ada banyak cara untuk strumming. Nah, tergantung bagaimana lagu itu ya, dan bagaimana fungsinya lagu itu ditempatkan dengan chord-chord tertentu gitu ya teman-teman. Nah ini chord C gitu ya, mungkin saya mengejar dengan jaringan biasa dengan semua senar gitu ya, senar 1 sampai senar 6 gitu ya. Meskipun ini hanya 5 senar, buat saya hanya memainkan 5 senar yang ada. Saya genjreng biasa. Atau ini chord C ya teman-teman. Atau mungkin kita pakai genjrengan tapi kita dengan menggunakan hanya bagian atas saja, atau kita pakai senar bass gitu ya, senar 6, 5 dan senar 4. Jadi suara yang muncul ini kebanyakan suara bassnya gitu ya teman-teman, akan terlihat menggemahnya gitu. Nah kalau kita gunakan senar melodi akan seperti ini suara. Ada perbedaan ya, yang benar-benar kita bisa lihat di dalam chord C ini dengan cara yang berbeda. Atau mungkin dengan strumming mulainya kita lebih ingat gitu, atau jaringan kita memetik senar. Suaranya juga akan berbeda. Suaranya akan berbeda gitu. Ada beberapa bagian yang mungkin kita bisa membedakan dengan jelas gitu ya. Chord C dengan banyak sekali strumming yang ada gitu ya. Itu salah satu contoh gimana strumming gitu ya. Untuk kita belajar untuk sebuah chord dan kita bisa menghayati sebuah lagu dengan chord dengan cara strumming yang berbeda. Kemudian ada chord dasar lagi selain chord C gitu ya, ada chord D, ada juga chord E, ada juga chord F gitu ya, F. Ada chord G, ada chord A, ada chord B. Banyak sekali sih kalau kita bermain gitar, kuncinya banyak sekali bervariasi gitu ya. Ada mayor, ada minor, ada ya banyak sekali lah tipe-tipe chord gitu ya kalau kita bermain gitar. Kalau teman-teman mau belajar lebih banyak gitu ya tentang mengenai bagaimana bermain gitar ini, memang kita perlu ini sih melatih dari awal gitu ya. Kalau aku dulu gitu ya, untuk bagaimana bisa bermain gitar
itu dimulai dari kelas 5 SD gitu ya. Dengan nggak tahu bagaimana bermain gitar, nggak tahu cara kunci bermain gitar seperti apa gitu. Jadi hanya gejreng-gejreng biasa dulu seperti ini. Terus pada akhirnya ya belajar bermain gitar itu ini sih mulai dulu pernah kayak ikut les gitu ya. Dan lesnya cuma hanya 1 bulan gitu sih. Dan awal-awal diajari seperti apa gitu sih. Diajari bagaimana menempatkan jari-jari ini di ini ya teman-teman, di setiap bagian senar-senar gitu ya. Kayak contohnya kita membuat kunci dari chord C gitu ya. Nah, ini dulu itu kalau bermain gitar awal-awal masih belum semua berbunyi gitu ya. Contohnya seperti ini gitu ketika dulu bermain awal-awal gitar. Nah, bunyinya berbeda ya. Jadi tidak semua kedengaran dan tidak semua tertekan dengan baik gitu ya. Bahkan bisa kita ketahui itu dari tangan kita. Kadang tangan kita itu banyak ngapalnya. Kalau kita sudah benar-benar ngapal teman-teman, pasti kita akan lebih enak gitu sih untuk bermain gitar gitu. Karena kalau bermain gitar memang ya itu proses gitu, nggak bisa hanya 1 minggu 2 minggu saja, butuh waktu untuk belajar bermain gitar. Nah, itu salah satu contohnya ya teman-teman. Kemudian ini juga kita perlu melatih gitu ya, senam jari supaya jari kita juga lemas. Gimana sih caranya untuk melatih jari ini biar lemas gitu? Nah, kalau jari kanan ini ya, jari kita di tangan kanan ini mungkin kita bagian jelek gitu ya. Nah, kalau mungkin bagian melemaskan kita seperti ini teman-teman, lemaskan pelan-pelan. Terus bagian yang tangan kiri yang kita support, teman-teman bisa latih seperti ini. Ini tanpa movement kita, jadi kita melemaskan jari seperti ini. Sama. Setelah itu kita coba belajar gitu, belajar dengan senam jari bagaimana kita. Ini kita pakai ini aja teman-teman, solmisasi, mi fa sol la si do gitu ya. Gimana sih kita menempatkan bagian-bagian itu? Contohnya saya menggunakan ini teman-teman. Nah, itu salah satu contoh untuk kita melemaskan jari-jari kita gitu ya. Ini untuk pemula teman-teman, supaya ketika kita bermain gitar itu tangan-tangan kita lemas gitu sih. Nah, kita akan mudah untuk membentuk chord-chord tertentu atau mungkin chord-chord yang mudah atau chord-chord yang sulit ya. Tapi awalnya memang kita perlu melatih bagaimana kita belajar untuk senam jari gitu ya. Nah, itu contohnya kayak seperti itu tadi. Dan itu bisa digunakan juga dengan metronom, dengan kecepatan-kecepatan tertentu. Misalnya ini dengan kecepatan yang cukup lambat gitu ya. Yaitu do re mi fa sol la si do dengan versi yang lambat gitu ya. Nah, kita coba kembali dengan versi yang sama juga, yang versi lambat. Jadi ada versi cepat, ada juga versi yang lambat gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini tadi contoh gitu ya, meskipun ada beberapa yang bisa, cuma intinya seperti itu gitu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa melatih jari ini lebih lemas gitu ya. Atau mungkin lebih cepat lagi. Nah, itu akan lebih cepat lagi, atau mungkin lebih dicepatkan lagi. Nah, kita naikkan satu kunci lagi gitu ya, satu part naik lagi satu nada. Ya, seperti itu contohnya teman-teman yang untuk senam jari. Itu untuk ada di chord bass ya. Bisa juga teman-teman melatih itu di senar yang bawah gitu ya, senar-senar melodi. Contohnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa melatih itu dengan pelan, dengan tempo yang lebih sedang, ada yang tempo juga lebih cepat gitu ya, tergantung teman-teman bagaimana
bagaimana belajar itu dan menyesuaikan aja gitu ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan teman-teman ketika teman-teman belajar. Itu adalah satu contoh beberapa hal dasar gitu, hal dasar yang perlu kita ketahui dalam belajar kita. Oke, next kita akan banyak lebih belajar juga bagaimana mengenakkan lagu gitu ya, bagaimana kita dengan strum tertentu bisa mengenakkan lagu. Oke, teman-teman jangan lupa juga nonton di video selanjutnya ya, ada part 2 gitu ya, bagaimana bermain gitar dengan baik, dengan benar gitu ya. Oke, see you next video teman-teman.